샛별. Bisa dibacakan? Bisa, Bu. Sebelum memulai kelas, silahkan kalian aktifkan video. Klik icon di bawah yang gambar kamera. Silakan diaktifkan videonya. Kemudian klik icon di bawah yang gambar speaker untuk menonaktifkan audio ketika guru sedang menjelaskan dan mengaktifkannya ketika ada pertanyaan dan ingin bertanya. Jadi mikrofonnya boleh dimatikan ketika ibu menjelaskan dan boleh mengaktifkannya ketika ibu bertanya atau kamu ingin bertanya. Ya, Bu. Lalu silahkan klik icon di bawah raise hand atau gambar tangan untuk mengangkat tangan jika ingin bertanya. Jadi klik itu dulu jika kamu ingin bertanya. Lalu silahkan klik icon 3 di kanan bawah, lalu pilih pesan dalam panggilan atau icon pesan jika ingin mengirim pesan. Paham? Paham, Bu. Bu. Silahkan dimatikan mikrofonnya terlebih dahulu. Oke, kita masuk ke materi. Teks laporan hasil observasi. Masih seperti yang kemarin, teks laporan hasil observasi. Semoga kalian masih ingat teks laporan hasil observasi tersebut ya. Jadi Ibu ingatkan kembali, teks laporan hasil observasi itu adalah teks yang berisi tentang penyampaian hasil kegiatan sebuah pengamatan berdasarkan data dan fakta. Oke, itu adalah penjelasan tentang teks laporan hasil observasi. Kemarin sudah ada ngerjakan 2 tugas. Yang pertama tentang menganalisis isi dari teks laporan hasil observasi. Yang kedua itu merancang teks laporan hasil observasi dari beberapa pertanyaan. Oke, kita lanjut ke materi hari ini adalah tentang oh ya, tujuan pembelajaran untuk hari ini. Tujuan pembelajarannya karena materinya tentang isi dan cara menyusun teks laporan hasil observasi dengan memperhatikan isinya. Maka tujuan pembelajaran hari ini adalah kamu diminta untuk bisa atau mampu menganalisis isi dan menyusun teks laporan hasil observasi dengan memperhatikan isi. Oke, yang lain silahkan dibuka videonya. Videonya sesuai dengan instruksi kelas tadi. Silahkan dibuka videonya. Ada yang udah pakai baju kah? Yang lain mana ini? Gantengnya Maulana. Senyum-senyum sendiri Maulana. Apa? Makan.
Sad girl. Lah ibu mana, Sok? Oh, ibu kemana? Beli sayur tumis kacang. Masak belajar. Oh, ibu kemana, Sok? Ibu mana, weh? Dorangan ini kan, dorangan apa nih? Dorangannya sendiri kan main futsal kan, jadi gimana? Disuruhnya kita membuat foto. Ini pernah nggak boleh ngomong kasar atuh neng. Assalamualaikum. Mana stikernya sudah jadi kah dorangan? Sad girl. Baik, Ibu lanjutkan. Maaf tadi terputus karena laptop Ibu mati. Oke, Ibu lanjutkan. Hal apa yang akan kamu lakukan jika kamu ingin membuat teks laporan hasil observasi? Ini bentuknya pertanyaan ya. Silahkan kamu tulis di kolom chat yang ada gambar pesan di titik 3 tadi. Silahkan kamu tulis apa yang akan kamu lakukan jika kamu ingin membuat teks laporan hasil observasi. Silahkan dijawab pertanyaan Ibu. Silahkan kamu tulis di kolom Tadi apa, Bu? chatnya. Itu hal apa yang kamu lakukan jika kamu ingin membuat teks laporan hasil observasi? Hal apa? Belum gitu kan. Ayo silakan ditulis jawabannya. Mana nih? Lagi mikir, Bu. Oke, ada Debbie yang sudah jawab. Yang lain mana? Ya, lanjut. Ada Aprilia Lutfi. Yang lain?
Mana suaranya? Mana suaranya? Mana chatnya? 샛별 Macam-macam ya jawabannya. Nih ada Baby katanya melakukan pengamatan. Kemudian ada Aprilia Lutfi katanya membuat rancangan terlebih dahulu lalu mengamati. Oke. Ada Dian mencari objeknya dulu dicari, benar. Kemudian ada Sahrul persiapan alat dulu. Oke. Kemudian ada Yohanis menyusun teks yang dimulai dari pernyataan umum, klasifikasi hingga penjabaran. Untuk Yohanes ini kira-kira diajarinya dulu di SMP, disuruh teks laporan hasil observasi itu isinya pernyataan umum, klasifikasi, lalu penjabaran. Menyusun kalimat pembuka, ringkan. Ada lagi yang mau jawab? Ada Maria menyusun kerangka teks hasil laporan. Ada Habib menyusun kriteria aspek yang dilaporkan. Oke. Ada Nanda menentukan objek yang ingin diamati kemudian mengumpulkan informasi tentang objek. Oke, jawabannya bagus semua sih. Ternyata rata-rata sudah paham ya mengenai teks laporan hasil observasi dan cara membuatnya. Oke, Ibu lanjutkan ke hal apa yang akan kamu lakukan jika kamu disuruh menyusun teks laporan hasil observasi. Oke, yang pertama tadi rata-rata jawabannya betul. Tentukan objek. Nah, jadi kan kalau mau mengamati, objeknya dulu yang dicari. Apa sih yang mau diamati? Nah, itu dulu tuh. Bendanya itu, apa yang ingin kamu amati. Itu dulu dicari. Nah, kemudian kamu buat jadwal observasi. Kira-kira kamu mau membuatnya, mengobservasinya kapan? Apa saja yang dilakukan gitu lah. Terus lakukan observasi terhadap objek tersebut dengan membuat pertanyaan atau poin-poin pengamatan terlebih dahulu. Nah, seperti Ibu bilang tadi, sudah nyusun jadwal, di jadwalnya ini, dalam jadwal itu apa yang harus kamu lakukan. Nah, dari situ kamu membuat pertanyaan atau poin-poin pengamatan. Nah, contohnya seperti kemarin ada kelinci. Kan yang diamati itu objeknya adalah kelinci. Kemudian yang diobservasi itu kelinci, kemudian isi observasinya itu apa? Nah, poin-poin pengamatannya itu apa saja? Nah, kemarin kan sudah dijelaskan tuh kelinci, ada tentang poinnya tentang makanan, kemudian ada tentang jenis-jenis kelinci. Nah, itu namanya poin-poin pengamatan. Nah, boleh dalam bentuk pertanyaan atau boleh cuma poin-poin yang terbersit dalam pikiran kamu saja. Boleh. Kemudian catatlah hasil observasi, jika memungkinkan ambil foto atau videokan observasimu. Nah,
Kalau bisa diambil fotonya atau videonya setelah mencatat hasilnya. Kemudian yang terakhir, susunlah teks laporan hasil observasi dengan memperhatikan ketepatan struktur dan kebahasaan. Nah, tadi ada yang jawab menyusun kerangka teks laporan hasil observasi. Nah, untuk teks laporan kerangka teks laporan hasil observasi itu ada di nomor 4. Jadi catatlah hasil observasi. Nah, tadi kan sudah dapat poin-poin pengamatannya, kemudian mengamati, lalu kamu mencatat hasilnya. Dibentuk dulu dari kerangkanya. Kerangkanya dapat dari mana, Bu? Dari poin-poinnya. Nah, setelah poin-poin ada kerangka, lalu terakhir menyusunnya secara tersusun secara rapi sesuai dengan bagian-bagiannya, sesuai dengan struktur dan kebahasaannya. Bu, apa aja struktur dan kebahasaan dari teks laporan hasil observasi itu? Nah, inilah struktur dan kebahasaan dari teks laporan hasil observasi. Struktur itu adalah bagian-bagian. Jadi dalam sebuah teks itu teks laporan hasil observasi, teks anekdot, teks prosedur, teks cerita pendek, teks novel, apalagi teks proposal dan lain sebagainya, teks hikayat, teks anekdot, kemudian teks biografi. Nah, itu semua ada strukturnya atau ada bagian-bagiannya. Jadi dalam satu teks itu kan ada beberapa paragraf. Ada paragraf 1, 2, 3 misalnya kan. Misalnya ada 3 paragraf misalnya. Nah, 3 paragraf itu punya struktur atau bagian dalam setiap teks. Nah, bagiannya itu apa, Bu? Nah, kalau untuk teks laporan hasil observasi itu ini. Yang pertama ada definisi umum, kemudian setelah definisi umum di bawahnya ada deskripsi bagian. Terus yang terakhir biasanya di paragraf terakhir atau ada simpulan. Nah, untuk paragraf pertama biasanya setelah judul, ada paragraf pertama, di bawahnya ada paragraf pertama, paragraf pembuka. Nah, biasanya paragraf pembuka atau paragraf pertama ini selalu diisi dengan definisi umum. Ini untuk teks laporan hasil observasi ya. Untuk teks laporan hasil observasi itu paragraf pertama selalu diisi dengan definisi umum. Nah, definisi umum itu apa? Definisi umum itu biasanya berisi informasi umum mengenai pengantar, hal atau objek apa yang diamati dan menjelaskan secara garis besar pemahaman tentang hal tersebut. Ciri kebahasaannya menggunakan istilah khusus dalam bidang tertentu dan akan banyak menggunakan kata adalah atau merupakan. Nah, contoh kemarin ada kelinci. Itu pada paragraf pertama kan dijelaskan dulu si kelincinya itu apa, dari bahasa Latinnya apa. Nah, itulah yang disebut dengan definisi umum. Dia menggunakan istilah atau bahasa Latin. Nah, itu disebut dengan definisi umum dan selalu berada di paragraf pertama. Paham? Paham. Nah, kemudian lanjut ke bagian yang kedua. Nah, bagian kedua ada deskripsi bagian. Nah, deskripsi bagian itu adalah penjelasan detail atau bagian-bagian mengenai objek yang diamati. Ciri kebahasaannya selalu menggunakan kata khusus, menggunakan kalimat yang merinci, menggunakan istilah dalam bidang ilmu, dan menggunakan kata sambung seperti yaitu, selain itu, dan di samping itu, atau dari segi. Nah, itu ada berapa tuh? Ada 5 sambung yang digunakan. Nah, kemudian biasanya deskripsi bagian ini ada di paragraf 2 atau enggak 3 dan seterusnya. Kalau ada paragraf 4, 5, 6, nah itu mungkin bisa jadi masuk deskripsi bagian. Nah, terakhir, biasanya di paragraf terakhir ada yang namanya simpulan. Nah, simpulan ini berisi ringkasan umum mengenai hal yang dilaporkan, atau biasa juga berisi manfaat.
Nah, biasanya simpulan ini selain berada di paragraf terakhir, biasanya boleh ada atau boleh tidak ada. Nah, makanya Ibu tulis di situ opsional. Opsional itu boleh ada, boleh tidak ada. Nah, jadi simpulan itu tidak mesti ada ya di paragraf terakhir. Jadi boleh saja paragraf terakhir itu bisa masuk dalam deskripsi bagian, bisa juga masuk di simpulan. Nah, contoh lagi, selain kelinci kemarin, Ibu kasih contoh. Nah, ini contoh dari teks laporan hasil observasi. Yang diobservasi apa? Nih, susu sari kedelai. Yang diobservasi adalah tentang susu sari kedelai. Nah, paragraf pertama kan Ibu bilang tadi selalu diisi dengan definisi umum. Nah, definisi umum itu adalah penjelasan umum. Nah, biasanya menggunakan kata istilah atau kata-kata Latin misalnya seperti itu. Tahu kan kata-kata istilah? Pokoknya yang istilah itu yang bahasa dari luar yang dijadikan istilah di bahasa Indonesia. Nah, contohnya seperti ini. Kemudian teks definisi umum itu selalu menggunakan kata adalah dan merupakan. Nah, coba perhatikan di paragraf pertama ini. Paragraf pertama ya. Ingat paragraf itu adalah sekumpulan dari beberapa kalimat. Kalau kalimat itu satu ini sampai titik, itu namanya kalimat. Kalau paragraf itu ada beberapa kalimat, jadi ada beberapa titik. Bisa 4, bisa 5, bisa 3, bisa 2. Nah, kecuali 1. Kalau dia titiknya cuma 1, berarti itu kalimat, bukan paragraf. Paham? Nah, kemudian tadi Ibu bilang definisi umum selalu berada di paragraf pertama. Nah, ini dijelaskan susu sari kedelai merupakan. Nah, selalu menggunakan kata merupakan. Merupakan istilah yang sudah sering kita dengar. Nah, susu sari kedelai itu disebut juga dengan dengan sari kacang kedelai. Nah, berarti istilah dari sari kacang kedelai itu adalah susu sari kedelai. Kemudian susu sari kedelai adalah. Nah, ada kata adalah lagi. Nah, itulah yang disebut dengan definisi umum. Dia menggunakan kata merupakan dan menggunakan kata adalah. Boleh salah satunya, boleh kata merupakan aja boleh, menggunakan kata adalah saja boleh. Susu sari kedelai adalah minuman yang terbuat dari sari kedelai yang mempunyai banyak khasiat. Susu sari kedelai telah ada di Tiongkok selama ribuan tahun, tepatnya 1100 tahun yang lalu. Nah, di bawah dari definisi umum ada yang namanya deskripsi bagian. Tadi bilang kan biasanya ada di paragraf kedua atau ketiga dan seterusnya. Dia menurun ya, turun ke bawah. Nah, ini pada dasarnya susu sari kedelai berbeda dengan susu sapi. Susu sari kedelai mempunyai ciri-ciri. Nah, ada ciri-ciri di sini. Berarti yang masuk dalam deskripsi bagiannya atau poin-poin yang diamati adalah tentang ciri-ciri susu sari kedelai. Itu satu ya. Kemudian kan tetapi susu sari kedelai juga bisa dikonsumsi oleh orang yang alergi susu sapi, sehingga susu sari kedelai dapat menggantikan peran susu sapi. Nah, cara mengkonsumsinya. Nah, untuk siapa dikonsumsi? Nah, kemudian susu sari kedelai pada masa kini banyak memiliki varian rasa. Nah, ada poin varian rasa. Jadi, poin-poin penting pada saat membuat teks laporan hasil observasi tentang susu sari kedelai itu adalah yang pertama, dia menjabarkan ciri-cirinya. Kemudian dia menjabarkan varian rasanya. Nah, susu sari kedelai boleh dikonsumsi oleh segala macam usia, terkecuali balita. Susu sari kedelai biasanya dikonsumsi saat sarapan yang dihidangkan bersama roti atau kue dan cocok dikonsumsi pada saat waktu santai dan dengan dipadukan dengan aneka jenis makanan ringan. Nah, tadi ada ciri-ciri, kemudian ada varian rasa, kemudian ada dikonsumsi untuk siapa. Nah,
itu poin-poin pentingnya. Kemudian paragraf terakhir ini tanda tanya nih. Boleh jadi dia masuk di deskripsi bagian, boleh jadi dia masuk di simpulan. Tadi kan Ibu sudah jelaskan kalau deskripsi bagian itu poin-poin penting yang diamati. Dari topik yang diamati. Sedangkan untuk simpulan itu bisa jadi dia ringkasan dari paragraf 1, 2, dan 3. Bisa jadi dia berisi tentang manfaat. Coba diperhatikan baik-baik penjelasannya di sini. Susu sari kedelai banyak mengandung protein, vitamin B, vitamin C, mineral, zat senyawa, anti-aging, dan lain-lain. Dengan banyak kandungan gizi yang terdapat dalam susu sari kedelai, maka dari itu susu sari kedelai juga mempunyai banyak manfaat. Nah, dari sini kita bisa memperhatikan bahwa paragraf terakhir itu termasuk dalam simpulan karena ini ada kata manfaat di sini. Nah, tadi kan Ibu bilang kalau deskripsi bagian itu bagian-bagian atau poin-poin yang ingin diamati. Nah, sedangkan simpulan berisi tentang banyak manfaat. Nah, ini ada penjelasan tentang manfaatnya. Di antaranya yaitu mencegah penuaan dini, menyegarkan tubuh, mengatasi toleransi laktosa, mencegah hipertensi dan jantung koroner, mengurangi kadar kolesterol, mencegah diabetes dan lain-lain. Nah, itulah tadi deskripsi bagian. Itulah tadi struktur dari teks laporan hasil observasi. Sampai sini ada pertanyaan, boleh dibuka mikrofonnya. Ya, Bu. Kalau ada pertanyaan boleh pencet yang raise hand ya, atau gambar tangan di bawah kalian. Ada pertanyaan? Oke. Yang mau nanya silahkan, Cok. Kenapa kena? Tolong itu yang berbahasa tidak sopan. Ini kan Ya, Bu, pelajaran maaf. bahasa Indonesia. Ya, maaf, Bu. Ada pertanyaan? Oh iya, setiap pembelajaran Ibu rekod ya. Jadi setiap pembelajaran Ibu rekod, kemudian Ibu kirim ke kalau tidak channel YouTube Ibu dan Telegram khusus grup guru. Baik, Bu. Iya, Bu. Ada pertanyaan sampai di sini? Yohan, angkat tangan, Yohan. Biar. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu lanjut ke tugas. Silakan dibuka Google Classroom-nya masing-masing. Kemudian silakan kerjakan tugas. Ingat bahwa tugas Ibu itu, untuk tugas Ibu silahkan dipoto, dikerjakan di buku tugas, di buku bahasa Indonesia, dipoto, kemudian dikirim ke Google Classroom. Jangan lagi dikirim ke lain-lain. Kalau misalnya kamu jaringannya lelet atau apa, kamu chat aja Ibu pribadi ya, jangan langsung di grup. Biar Ibu ingat siapa orangnya. Kemudian untuk tugas, kalau misalnya Ibu ada salah, misalnya Ibu lupa menilai atau apa, nanti di akhir kan mau bagi rapot nanti, itu kan semua tugas Ibu tampung semuanya.
Nah, kalau misalnya salah satu dari kalian ada yang tidak mengerjakan misalnya tugas 2 atau tugas 3, nanti bisa Ibu cek di buku tugas kalian. Jadi, tolong bukunya jangan disatukan dengan buku-buku pelajaran yang lain. Kalau buku Indonesia cukup buku bahasa Indonesia saja. Paham? Kemudian, untuk pelajaran Ibu, kalau misalnya ada pertanyaan silahkan di japri saja Ibu ya. Jadi tidak perlu di grup, oke? Kemudian silahkan dibuka Google Classroom-nya, kerjakan tugasnya. Jadi tugas untuk hari ini itu kamu diminta untuk menyusun teks laporan hasil observasi dari tugas 2. Jadi ada tugas 2, ada pertanyaan kan, ada 5 pertanyaan di tugas 2. Jawaban dari 5 pertanyaan tersebut kamu tulis kembali tapi dalam bentuk teks laporan hasil observasi. Bentuknya seperti ini. Jangan lupa bahwa teks laporan hasil observasi itu harus tersusun secara rapi sesuai dengan bagian-bagiannya. Paham? Ingat bahwa bagian-bagian atau struktur dari teks laporan hasil observasi itu tidak boleh terbolak-balik ya. Jadi definisi umum itu yang pertama, deskripsi bagian itu yang kedua, dan simpulan yang terakhir. Nah, tugasmu dibuat seperti ini ya. Jadi jawaban-jawaban kamu itu dibuat seperti ini. Nah, Ibu kasih contoh misalnya seperti ini. Untuk apa tadi? Yang kemarin, apakah COVID itu? Kemarin kan COVID-19 itu. Kamu kan jawab COVID-19 adalah penyakit yang bla 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 misalnya gitu kan. Nanti digabung lagi ke bawah dengan gejala apa saja yang ditunjukkan. Gejala yang ditunjukkan adalah, nah kalau gejala berarti itu masuk dalam poin-poin penting dari teks laporan hasil observasi, berarti dia masuk dalam deskripsi bagian. Kalau deskripsi bagian itu masuk di paragraf 1 atau paragraf selanjutnya. Nah, coba diperhatikan lagi sama penjelasan Ibu tadi ya. Lanjut lagi ke pertanyaan nomor 3. Nomor 3 dibikin juga nanti, dibikin lagi paragraf. Bagaimana cara penularannya? Cara penularannya seperti ini. Apa yang terjadi jika vaksin belum tersedia? Yang terjadi jika vaksin belum tersedia adalah ini. Nah, kemudian usaha pemerintah agar tidak semakin banyak korban akibat COVID adalah yang begini. Nanti ditulis rapi seperti ini ya. Seperti ini. Paham? Oke, sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan mengenai tugas, silakan dibuka Google. Nah, itu tugasnya sudah ada. Oh ya, tugas Ibu, ingat bahwa untuk absensi, kecuali Ibu bilang absen tanggal sekian di forum, baru kamu tulis absen. Tapi kalau Ibu kasih tugas, kamu tidak perlu tulis absen. Untuk apa kamu tulis absen kalau tugas kamu tidak ada? Nah, sedangkan Ibu untuk penilaian di rapot itu dari tugas. Kalau kamu hadir tapi kamu tidak mengerjakan tugas, itu sama saja kamu tidak hadir. Karena nilai kamu Ibu dapat dari mana? Kalau cuman dari nulis nama sama kelas kan tidak mungkin. Jadi alangkah lebih baiknya kamu kerjakan tugasnya, dikumpulkan sebelum tenggat waktunya. Jadi Ibu angkat kamu hadir. Paham? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu akhiri sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Silahkan kembali mengerjakan tugasnya. Baik, Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Siang, Bu. Keluar, Cok, direkam.